dari Lampung ya. Saya tuh punya kakak di Hong Kong. Itu udah ada 4 tahunan. Cuman terakhir las hubungan dengan keluarga itu kemarin bulan 7 setelah Lebaran. Dan itu tuh nggak bisa dihubungin lagi, semuanya nggak aktif. Dan tiba-tiba ada surat itu datang dari dari kantor Bank Hong Kong ya. Teman saya tanya tuh katanya dia ada hutang itu loh. Oke, setelah saya baca nih, kakak kamu di dalam surat itu mengatakan bahwa dia punya utang 26.000 plus berapa gitu. Jadi totalnya kira-kira 50 juta lebih. Jadi itu surat tagihan masuk, kamu di Lampung ya? Jadi surat itu dari Hong Kong dikirim ke Lampung? Mungkin kemungkinan dia udah lama nggak bayar atau gimana ya, sebab teman saya yang di Hong Kong tuh bilang gini, kalau baru 2 bulan atau 3 bulan dia lambat, dia nggak akan kirim surat peringatan gitu. Itu kira-kira dia bisa keluar dari Hong Kong nggak itu, Mem? Ya keluar dari Hong Kong pastinya bisa ya, kan kamu sendiri lost contact sama dia hampir 1 tahun toh, kamu bilang nggak komunikasi dengan saudaramu? Tapi dia itu katanya waktu itu kan 2 tahun di majikan lama terus pindah. Nah ini yang jadi pindah itu biasanya kan kalau utang di luar negeri itu kan biasanya pakai work permit ya, atau paspor itu kan pakai ini alamat majikan ya. Mungkin dia nggak bayar terus bank datang ke rumah majikan nggak ada gitu. Tapi kalau pulang dia nggak mungkin, dia nggak ada, soalnya di rumah nggak ada, dia itu udah lost contact. Kamu sendiri lost contact sama dia? Dan anaknya di rumah pun nggak dikirim, nggak diurusin gitu. Yakin sama ngomong kayak gitu? Dia keluar negeri kan demi anak, masa iya anaknya nggak dikasih uang? Anaknya itu dititipin ke kakak saya, dan anak saya itu sebelum dia lost contact itu, setelah Lebaran itu dibilang katanya, kamu nggak usah sekolah, keluar aja, mama nggak bisa ngebiayain gitu. Jadi anaknya tuh kelas SMK baru masuk 3 bulan disuruh keluar, jadi anaknya sekarang nggak keluar, sekarang dijaga sama saudaranya lagi yang ekonominya agak membaik, disekolahin di Jambi gitu. Loh masa iya sih ibunya keluar negeri malah anaknya nggak boleh sekolah? Ini gimana maksudnya? Ya karena nggak tahu, itu di rumahnya aja kesita rentenir tuh, gimana bisa ceritanya dia tuh di rumah di Lampung aja punya utang sama rentenir, rumah aja udah disita sama rentenir, men. Rumahnya sudah disita rentenir? Iya di rumah itu. Makanya saya nggak tahu gimana cara kerjanya, pola pikirnya tuh gimana, sedangkan di rumah yang 4 tahun di Hong Kong tuh nggak dapet apa-apa. Orang tua saya sekarang kemarin gara-gara surat itu tuh, sekarang orang tua saya udah posnya udah sepuh banget, jadi dua-duanya sekarang sakit gara-gara ngetruk kaget ada surat tagihan itu tadi. Maksudnya kok bisa sekarang anaknya lost contact tiba-tiba ada surat seperti itu gitu. Dan teman-temannya di Hong Kong tuh yang dulu suka cuti bareng, libur bareng itu ditanyain nggak pada ketemu. Maksudnya di luar negeri bukannya menambah taraf hidup keluarga, tapi malah menambah hutang. Jadi kayak keluarganya tuh bingungnya gini loh, sedangkan dia kan kirimnya ya buat anaknya. Tadinya kan anaknya kan sekolah di Jawa, mondok di Jawa, terus dia suruh keluar, katanya di Jawa kan semuanya serba bayar, jadi suruh di Lampung ikut nenek kan. Begitu di Lampung baru 3 bulan suruh keluar, katanya nggak kuat biaya gitu kan, jadi ya udah anaknya keluar. Katanya habis itu nggak ada kontak lagi, nomornya itu pada di-blok, nomor anaknya di-blok. Oke, tapi saya cuma baca itu adalah dia punya utang 26.000 lebih, jadi kira-kira 50 juta lebih. Betul. Maksudnya tadi saya tadi mau barusan mau ngirim foto, siapa tahu Mem pernah ketemu atau gimana gitu. Ya gini aja Ndok, kalau kamu mau cari saudaramu lebih baik anaknya yang nyari, soalnya saya tidak ingin ada fitnah. Kalau saya menyebarin fotonya ntar dibilangnya saya cari masalah, tidak ada konfirmasi dengan dia. Jadi kalau gitu ya, iya ntar saya terjadinya fitnah, kok gak terima uang anaknya setiap hari dikirimi uang, saudara-saudaranya yang minta, kan bisa jadi seperti itu sayang. Bener nggak? Kan saya cuma mendengarkan cerita dari kamu, saya tidak mendengarkan cerita dari saudaramu. Ntar malah kadang-kadang mana ada aku loh setiap bulan kirim sama anakku, malah jadi fitnah ini. Soalnya ini ada pengalaman kemarin Bu Nunung, tapi Bu Nunungnya belum konfirmasi ke saya, anaknya nyari, katanya sudah bertahun-tahun tidak ketemu, tapi pada kenyataannya ternyata pernah ketemu, pernah teleponan, pernah membiayai juga. Makanya saya tidak ingin ada fitnah. Jadi kalau memang benar suruh anaknya kirim video aja,
Jadi anaknya sendiri yang minta bantuan ke saya, jadi bukan saya yang menyebarkan fitnah. Oke. Terima kasih ya, Mam ya. Ya siap, terima kasih. Oke, dari pengalaman kemarin ya saya kan nggak bisa ini konfirmasi sama mbaknya ini, ibunya ini yang dari Indonesia yang punya utang ini, karena saya kan nggak kenal. Kadang-kadang kalian aneh, Miss Yuni kenapa nggak konfirmasi dulu sama orang yang bersangkutan? Lebih ya konfirmasi, bener nggak? Saya itu tidak bisa konfirmasi, wong saya nggak kenal kok. Ya yang saya tahu ini sedih sekali, di mana kok bisa seorang ibu meninggalkan anaknya, malah menyuruh anaknya tidak usah sekolah. Terus tujuan dia keluar negeri buat apa? Tujuan dia untuk keluar negeri buat apa? Buat anak sekolah atau buat dirinya sendiri? Ya kalau buat dirinya sendiri ya saya nggak bisa ngomong ya, tapi sangat sedih sekali. Intinya adalah kita berangkat ke luar negeri itu demi keluarga. Ya kalau kamu bermasalah dengan suamimu, kalau kamu bermasalah dengan keluargamu, ya itu nggak apa-apa. Tapi tolong jangan hilang dari anakmu. Saya cuma minta sama kalian semua, jangan menghilang karena masalahmu dengan keluargamu. Tapi saya hanya inginkan kalian, saya nggak bisa ungkapin ya. Telepon masuk lagi, halo. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa meneh iki, nek apa iki? Ini saya butuh bantuan Kak. Ini salah satu anak saya yang di Hongkong kena tipu ini Kak. Apa iso kena tipu piye? Imigrasi apa bagasi? Kan gini Kak, dia kan ngebreak karena majikannya tahu sendiri lah orang Hongkong, temperamen apalah. Lah dia ngebreak, dan ngebreak itu dikasih tiket tapi nggak ada bagasinya Kak, kayak gitu. Yur cari-cari info lah. Lah ini ada salah satu anak akun Facebook kan nawarin gitu loh Kak. Lah nawarin, saya bilang jangan dulu, nggak taunya dia malah udah transfer lewat 7-Eleven 500. Kirim apa ke 500 itu? Kirim apa? Wah, itu katanya untuk bayar bagasi gitu Kak. Ini Apa kan meneh penerbangan iki? dia. Bagasi kok lewat online bayar di 7-Eleven iki apa meneh? Lah makanya itu Kak, ini aku khawatir anakku di Hongkong, temanku anakku itu di Hongkong nggak ada pegangan uang sama sekali sekarang Kak. Dia lagi hidup di luar, penerbangan nanti tanggal 26 Kak. Aku butuh bantuannya Kak Yuni. Piye lah aku bantu? Ya caranya, aduh aku bingung mau kok itu tak cari-cari malah yang kena tipu orang itu, yang nipu suruh bayar ke 7-Eleven itu banyak banget Kak. Modusnya pakai barcode, penukaran uang, sama itu pembelian bagasi lah. Ternyata banyak banget yang kena tipu. Kan saya sudah bilang bahwa pembelian bagasi itu nggak ada. Kalau kamu mau itu di bandaranya beli bagasi, nggak online kayak gitu. Kalau memang mau anaknya, iya. Anaknya udah tak instruksi dari Indo, dia malah aku bilang jangan ngapa-ngapain dulu, malah dia udah transfer duluan Kak tanpa kasih tahu saya. Padahal saya sudah tiap hari ngomong loh, kenapa masih? Saya selalu ngikutin Kak Yuni, makanya saya kan instruksi itu lah, anaknya nggak ngelaksanain lah. Agensi saya, bos saya yang di Hongkong itu kan instruksi jangan pernah mau dapat tiket dari majikan karena itu hak kalian, harus ada bagasinya. Lah dia kan disuruh ngerepot ke konsulat, ke KJRI Kak, biar nanti kena tegur majikan tersebut. Tapi dia nggak mau, malah cari info beli bagasi sendiri, karena bagasi itu hak kalian. Kewajiban majikan memberi itu tiket plus bagasi, nggak boleh cuma ngasih tiket aja. Tiketnya aja dilimpah ke Malaysia yang transit itu Kak. Nggak boleh ya, karena peraturan di Hongkong itu membelikan tiket pulang pergi tidak mencantumkan ada bagasinya. Tapi dari KJRI itu ada surat letter guarantee yang menuliskan wajib minimal memberikan 20 kilo untuk bagasi. Iya. Jadi
Iya itu sampai tak liatin ke dia dari agensi bos saya yang di Hong Kong itu kan, ini aturan dari konsulat, please direpot ke konsulat, ini anak kesana nanti biar diurus sama konsulat untuk mintain ke majikan. Lah anaknya saya nggak mau berurusan sama majikan, saya udah trauma kayak gitu Kak. Nah, ini sekarang dia nggak punya pegangan uang, bingung aku Kak, harus masih tinggal di Hong Kong, tiketnya 26, nggak ada bagasi. Oke, 26 masih lama ya, karena ini masih 20, kan masih ada waktu untuk laporan ke KJRI. Lah kalau anaknya sendiri males, terus gimana kita bisa menolong? Nggak bisa kita nyuguh nih manganan terus dimamah karo DN, nggak iso sayang. Dia mau tidak mau harus ke KJRI. Kalau minta tolong didampingi Kak Yuni gimana Kak? Anaknya tak suruh ke tempat Kak Yuni gitu kok Kak? Tak keplak kon kok yo. Tak keplak kon kok yo, Mbak Miss Yuni lagi di Indonesia, piye le dampingi wong. Aduh ya Allah Kak Yuni, aduh aku padahal butuh bantuan banget, jenengan yang bisa bantu. Loh, kenapa harus didampingi wong dek KJRI iki lho orang Indonesia? Kenapa harus didampingi? Dia tuh penakut Kak, masalahnya dia tuh nggak berani. Aku udah bilang aku nggak bisa bahasa, Lu nggak bisa bahasa di situ itu pemerintahan kita pakai bahasa Indonesia. Saya sudah neken gitu, malah ini dia main transfer beli bagasi Kak, nggak punya uang beli bagasi. Aku udah dari kemarin tak kasih itu solusi apa ke Kak Yuni, mau minta bantuan didampingi atau gimana Kak, malah Kak Yuni lagi di Indo. Aku di Indo, aku di Indonesia. Ada anak buah Kak Yuni yang bisa bantu nggak Kak untuk dampingi itu anakku Kak, kasihan Kak. Soalnya gini loh Dok, nggak ada seorang pun yang akan menemani dia ke KJRI. Kenapa? Kalau dia sendiri tidak ada niatan ke sana. Satu, dia sendiri punya masalah dan dia tidak ingin menyelesaikan. Nggak ada yang bisa bantu dia. Lah dia nyampe di kos WB, itu tanya sama orang Mbak KJRI mana, itu ada yang nemenin loh Dok. Lah kalau dianya sendiri minta disugone panganan ya ora iso no. Siapapun nggak mau dong minta tolong. Bener nggak? Iya bener Kak, bener. Walaupun Mas Andro ya mosok moro-moro Mas Andro duwe kerjaan moro ngeterne anak buahmu di KJRI ya ora gelem no Dok. Soalnya kecuali ini anak dipukulin majikan, ini anak berkasus, ini anak tidak digaji, kita bisa dampingi. Lah ini anak nggak dapat bagasi saja, cuman bagasi saja, jadi datang ke KJRI. Nah KJRI nanti telepon agenmu, sama aja. Nah agenmu telepon majikan, itu harus diwajibkan, ngerti? Karena kalau agenmu melanggar lain kali gak dikei cop sama imigrasi. Jadi nggak bisa minta tolong sama orang itu nggak bisa, harus diri sendiri yang maju. Ayo dibiasakan anakmu ben pinter. Siap Kak, ini saya interview lagi Kak. Oke, siap. Makasih banyak. Ya Bapak. Ya nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Oke, jadi nggak ada yang salah ya mau mendampingi orang, tapi kasusnya apa dulu? Lah aku ngomong yo tolong Mas Andro ndek bojo. Lah bojone ngomong, "Kowe ngopo ngeterne arek anak buahmu dhewe ra murekan." Lah terus piye? Aku lek salah. Iya pernah. Kecuali ini dipukulin Mas Andro, saya minta tolong, saya ada di Indonesia, anak ini dipukuli majikan. Bisa rek. Tapi lek masalah cuma minta uang minta bagasi. Terus mari ngono aku ngerepotne seluruh dunia persilatan yo ora oleh no. Bener enggak? Jadi harus berani, dia harus datang sendiri. Aduh, aku wis ngomong bolak-balik. Ya tetap saya ulangi. Masih ingat di TikTok saya viral hari ini? Semua orang membenci saya karena orang-orang tidak menginginkan saya berbicara secara fakta. Mereka hanya mengingat-ingat aku pas ngamuk-ngamuk, nesu-nesu tok. Dadine sing di-up kuwi mendino sing elek-elek kowe. Wis namanya hidup juga mungkin bersih terus. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada hijau. Ya ini cara-cara mereka untuk menjatuhkan saya. Satu dikeroyok wong 16. Satu dikeroyok wong 6, wong 20. Ya klenger tapi ya nggak apa-apa, saya tetap berjuang di versi saya. Delon saiki enek mafia kirim pakai bagasi. Ya ini mafia baru. Sisok enek mafia penukaran uang, besok ono mafia SIM card. Mafia-mafia itu akan terus ada. Saya berperang dengan siapapun yang mampu. Saya pertarungkan. Lek nggak iso ya tak jarno.
Saya tidak memaksakan diri untuk membantu kalian, karena saya bantu kalian nggak percaya ya Ben. Wes, saya tak telepon Weni yang menceritakan tentang manuk-manuk itu. Ono apa Wen? Iya. Enggak, tadi dengar suaraku jelas ora, Mak? Suaramu banter arek